Hai teman-teman, aku lanjutkan ya cerita perjuanganku melawan kanker. Cerita sebelumnya adalah ketika aku operasi pengambilan tumor dan divonis ganas, kemudian mendapat rujukan ke rumah sakit tipe A. Setelah jahitan operasi pengambilan tumor sudah mulai membaik, akhirnya aku berobat ke rumah sakit tipe A yang lebih besar di Jakarta Timur. Aku menemui dokter onkologi di rumah sakit tersebut dan menceritakan keadaanku serta memberikan semua hasil laboratorium dan hasil patologi dari dokter onkologi rumah sakit sebelumnya. Setelah membaca hasil patologi, dokter onkologi tersebut mengatakan bahwa payudara sebelah kiri harus diangkat. Kemungkinan kanker sudah menyebar ke kelenjar getah bening. Kemudian nanti dari hasil operasi akan diputuskan aku akan menjalani kemo berapa kali. Tentunya untuk sampai ke meja operasi, aku harus kembali melakukan tes laboratorium yang lengkap, seperti periksa jantung, periksa paru, periksa darah, untuk kemudian bisa melakukan operasi. April 2024, aku menjalani operasi pengangkatan payudara sebelah kiri. Namun setelah beberapa hari di rumah sakit, operasi kali ini ada semacam drain yang masih menempel di dekat bekas operasiku. Drain atau semacam tabung kecil tujuannya membersihkan darah bekas operasi. Bayangkan betapa tidak enaknya melakukan aktivitas selama sebulan lebih ditambah jahitan belum pulih. Setelah operasi, setiap minggu aku bolak-balik ke rumah sakit untuk memeriksakan jahitan dan juga membersihkan bekas jahitan. Bila tidak ada jadwal ke rumah sakit, maka bekas jahitan operasi dibersihkan oleh anakku dengan menggunakan air infus. Keadaan ini tentu membuat banyak aktivitas sulit aku lakukan, ditambah justru aku lebih banyak beristirahat. Hidup tentu harus tetap berjalan. Anak pertama dan kedua sudah mulai mendapat pekerjaan walau belum mempunyai penghasilan maksimal. Aku di rumah perlahan mulai kembali membungkus kacang yang aku titip ke warung dibantu si bungsu saat pulang kuliah. Ketika drain sudah dilepas tapi jahitan belum terlalu kering, dokter memutuskan aku harus mulai menjalani kemoterapi yang direncanakan akan dijalani sebanyak 6 kali. Dan kelak aku juga harus menjalani radiasi 30 kali. Awalnya aku berpikir kemoterapi dilakukan setelah jahitan mengering. Mental dan kesedihan juga ketakutanku kembali terusik mendengar kata kemo. Aku bayangkan apa aku sanggup menjalaninya, apa aku siap menghadapi efek kemo nanti. Banyak cerita teman yang bisa melewati, tapi ada juga teman yang akhirnya tidak sanggup. Banyak teman memberi pendapat bahwa sebaiknya mencari tempat berobat lain yang mesti dicoba dan tidak melakukan kemoterapi. Akhirnya aku putuskan aku akan mengikuti semua yang dokter anjurkan, termasuk melakukan kemoterapi. Teman-teman, nanti aku lanjutkan ya di video berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like YouTubeku ini ya. Semoga kita semua selalu sehat. Amin.